Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali berkumpul di Masjid Al-Amin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala muallif rahimahullah, wa adadul maharim 18, sab'atun minan nasab, wa hiya al-um wal bintu wal ukhtu wal ammatu wal khalah wa bintul akh wa bintul ukht wa mithluha sab'atun minar radha' wa arba'atun minal musahharah wa hunna ummu zawjati bintul zawjati zawjatul abd zawjatul ibn kama qala ta'ala hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukh. Surat An-Nisa fi ayati 23. Fa zawjat ajnabiyah falamsuha naqidun liwudu ala mu'tamad wa 'inda al-Imam Malik la naqda illa ma'a syahwah wa 'inda al-Imam Abi Hanifah la naqda mutlaqah walau bi syahwatin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah taala. Di malam hari ini kita melanjutkan kajian daripada kitab fikih. Sudah sampai di bab tentang mahram. Jadi bukan muhrim. Lafadznya yang benar adalah mahram. Kalau muhrim itu orang menggunakan pakaian ihram. Kalau mahram definisinya secara kesimpulan sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab para fuqaha, yakni orang-orang yang diharamkan kita menikahi mereka. Mahram secara konklusi, secara global maknanya adalah orang-orang yang kita diharamkan menikah dengan mereka. Namanya mahram, artinya yang diharamkan. Yang diharamkan. Nah, orang-orang yang di saat kita diharamkan menikah dengan mereka, tentu saja wanita. Kita berbicara konteksnya kita laki-laki, mahram kita di sini adalah wanita. Nah, mahram di sini ketika diharamkan kita menikah dengan mereka namanya mahram. Kalau dibolehkan kita menikah dengan mereka namanya ajnabiyah. Kita menikah dengan istri kita, orang lain, tidak ada hubungan nasab, nanti dirinci, dispesifikasi di dalam kitab fikih. Nah, ini yang boleh kita nikahi namanya ajnabiyah. Lawan dari ajnabiyah yang haram dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim orang menggunakan pakaian ihram. Nah, di saat diharamkan kita menikah dengan wanita-wanita yang haram kita nikahi, maka di saat itu juga wudu kita tidak batal bersentuhan dengan mereka. Ini indal madhab Syafi'i, menurut paradigma madhab Syafi'i. Nah, disebutkan semuanya secara keseluruhan, mahram itu ada 18. Mahram ada 18 dibagi 3. Ada mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis. Yang kedua ada mahram dari sisi radha'ah, susuan. Yang ketiga ada mahram dari sisi musahharah, pernikahan. Di kitab ini dimulai dengan nasab. Dimulai dengan nasab. Nasab mahram kita ada 7. Dari sisi biologis mahram kita ada 7. Yang pertama al-um, ibu kita. Ibu kita haram dinikahi. Kalau di zaman dulu sebelum Islam datang, di Persia, di Romawi, itu hal yang lumrah.
Ya, bahkan disebutkan di dalam kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, ada salah satu raja yang ada di Romawi di zaman dulu itu, dia menikah dengan ibunya, ibu kandungnya. Ada yang menikah dengan saudari kandungnya. Nah, di dalam Islam diatur ini. Ini mahram ibu, mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis. Itu yang pertama. Yang kedua, al-bintu, anak wanita, anak kita yang perempuan, itu mahram. Yang ketiga, al-ukhtu, saudari perempuan. Yang keempat, ammatu, al-ammatu, saudarinya bapak kita, bibi dari saudari bapak. Itu mahram, tidak batal wudu dan haram dinikahi. Yang kelima, al-khalah, al-khalah, saudari dari ibu kita, saudari dari ibu kita, bibi dari saudari ibu, al-khalah. 5. Yang keenam, bintul akh, bintul akh, anak perempuan saudara kandung kita, keponakan. Itu mahram, haram dinikahi dan tidak membatalkan wudu. Bintul akh. Kemudian bintul ukhti, yang ketujuh, anak perempuan dari saudari perempuan kita. Sudah tuh 7. Nah, ini mahram dari sisi nasab, dari sisi biologis ada 7. Kemudian wa mithluha sab'atun minar radha'. Sekarang bagian yang kedua, mahram dari sisi susuan. Susuan. Jadi kita bukan secara biologis menjadi mahramnya, tapi kita minum susu ASI dari wanita tersebut, maka hukumnya akan sama seperti hukum mahram nasab. Hukum mahram nasab. Di dalam kitab Tafsir Rawaihil Bayan disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni mengatakan bahwa tiga madhab, artinya jumhur, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanabila mengatakan kalau anak tersebut usianya di bawah 2 tahun, di bawah 2 tahun, dia minum ASI dari seorang wanita, bukan dari ibunya, seorang wanita. Nah, di sini ada khilaf, minumnya berapa banyak? Ini ada khilaf, ada yang mengatakan 3 kali dia meminum ASI, 3 kali isap sudah jadi mahram. Ada yang mengatakan 1 kali sudah jadi mahram. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi yang disepakati usianya di bawah 2 tahun. Karena di dalam Al-Quran Allah sebutkan al-walidatu yatarabbasna auladahunna haulain kamilain. Para ibu-ibu yang mereka yurdi'na, bukan yatarabbasna, yurdi'na, menyusui, yurdi'na auladahunna, anak-anak mereka itu haulain kamilain, dengan tempo waktu 2 tahun sempurna, maka menjadi mahram. Nah, ketika menjadi mahram karena dari susuan, ini menurut 3 madhab, maka hukumnya sama seperti mahram dari sisi nasab. Berarti yang pertama, ibunya haram. Orang yang kita minum ASInya di saat kita usia di bawah 2 tahun, maka orang tersebut statusnya sama seperti mahram ibu kandung. Kemudian juga sama, anak perempuannya haram kita nikahi. Anak perempuannya haram kita nikahi dan tidak batal wudu. Yang ketiga, ukhtu, saudari perempuan dari ibu susuan kita, menjadi mahram.
Yang keempat ammatu, bibi. Ya, bibi dari pamannya, bibi dari bapaknya, dari pihak laki-laki. Ya, itu juga dia punya suami. Dia punya suami, punya saudari perempuan, ammah. Khalah dari ibunya. Ibu susuan punya saudari, juga tidak bisa. Bintul akh, anak perempuan dari saudaranya. Wa bintul ukh, anak perempuan dari saudarinya. Itu sama 7. Kemudian yang ketiga, ada yang nasabnya musahara dari pernikahan. Musahara dari pernikahan, yaitu ummu zauzati, ibu daripada istri, mertua. Nikah dengan seorang wanita, maka ibunya atau mertuanya itu juga menjadi mahram. Tidak batal wudu dan haram dinikahi, dengan syarat sudah berhubungan biologis. Yang kedua, bintu zauzati, anak perempuan dari istri kita. Anak perempuan dari istri kita. Misalnya janda kita nikahi, dia punya anak perempuan, kita nikah sama dia, maka anak perempuannya ini menjadi mahram, dengan syarat sudah berhubungan biologis. Yang ketiga, zauzatul ab, istri dari bapak. Istri dari bapak, ibu tiri. Ibu tiri. Yang keempat, zauzatul ibn, istri dari anak. Kita jadi mertua. Istri dari anak kita itu juga menjadi mahram. Jadi ada 4 dari sisi musahara. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khurrimat 'alaikum ummahatukum", diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan anak-anak perempuan kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari perempuan kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian dari saudari bapak, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari saudarinya ibu, wa banatul akh, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudari perempuan kalian. Ini langsung diatur di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kalau Al-Imam Abu Hanifah menjadi mahram dari ridha'ah dari susuan, itu kalau dia punya standar umurnya itu 30 bulan, berarti 2 tahun setengah, 30 bulan. Tapi kalau yang jumhur itu 2 tahun. 2 tahun, kalau Abu Hanifah 2 tahun setengah, 30 bulan. Ada mahram yang dimana kita batal wudu, tapi dia batal wudu, tapi diharamkan kita menikah dengannya dalam kondisi istri kita masih hidup, yaitu kita punya istri, punya saudara perempuan, ipar. Nah, ipar ini walaupun dia mahram, kita haram menikah dengannya karena saudarinya kita nikahi. Dan ini tetap batal wudu. Dia mahramnya hanya dilarang menikah dengannya. Tapi kalau istri kita meninggal, baru boleh kita menikah dengan saudarinya. Jadi saat kita menikah dengan istri kita punya saudari perempuan. Ini namanya mahram, saudari perempuannya. Tapi mahramnya itu hanya di saat itu diharamkan menikah dengan mereka, karena tidak bisa menggabungkan 2 orang saudari menjadi istri. Ada dia punya nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilarang. Tapi di saat meninggal boleh kita menikah dengan saudarinya. Dan walaupun dia mahram, di saat kita menikah dengan istri kita dan saudarinya ini menjadi mahram, tapi mahramnya batal wudu. Dia hanya mahramnya dari sisi haram menikah. Nah, itu ada pengecualian yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi itu ada 3 tadi, yaitu
nasab, dari sisi nasab, dari sisi radha'ah, menyusui, dan yang ketiga dari sisi musaharah, yaitu perkawinan. Jadi itulah yang namanya mahram, jamaknya maharim. Jadi bukan muhrim. Kalau muhrim menggunakan pakaian ihram.